Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Rangga, tolong dipimpin doa kita pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Nah, tolong rapikan tempat duduknya ya. Rapikan pakaiannya agar kita dapat belajar dengan lebih semangat, lebih serius, dan cermat dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu mengenai hijrahnya Rasulullah periode Madinah, yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, minggu lalu pun juga sudah kita bahas mengenai bagaimana sebab-sebabnya Rasulullah hingga hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana alur dari Rasulullah tersebut hijrah mulai dari Mekah ke Madinah, dan apa sih hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, pada kali ini pembelajaran kita yaitu untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu, tapi ibu akan bercerita mengenai ada di dalam kisah hijrahnya Rasulullah tuh di bagian materi, tapi bagian bawah ada mengenai cerita yaitu Rasulullah dengan para sahabatnya. Mohon anda semuanya disimak ya, cerita ini akan memberikan pembelajaran berharga bagi kita. Akan berkaitan dengan cerita yang akan ibu paparkan nanti. Nah, bagaimana penyebabnya Rasulullah hijrah, Bu? Yang pertama yaitu karena perintah Allah. Allah lah yang memberikan perintah bahwasanya Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Kedua, yang dilakukan Rasulullah hijrah di Madinah itu yaitu yang pertama membangun masjid, yang kedua yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga yaitu membuat perjanjian dan dengan penduduk Madinah. Mungkin banyak lagi yang dilakukan Rasulullah. Masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, bahwasanya ibu akan bercerita mengenai kisah Rasulullah yang memberikan teguran kepada sahabatnya, tetapi teguran itu tidak menyakitkan. Nah, bagaimana bisa, Bu? Ya bisa, karena Rasulullah sendirilah yang mencontohkan, dan kita harus dapat meneladani bagaimana sifat beliau. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya sambil menunggu salat tiba. Tiba-tiba para sahabat datang. Mereka baru pulang dari pesta makan daging. Terciumlah bau yang kurang sedap dalam majelis itu. Rasulullah menyadari bahwa bau itu disebabkan oleh uap napas seseorang akibat makan daging yang berlebihan. Nah, jadi Rasulullah tahu bau tersebut dari siapa, dari sahabatnya yang bernama siapa. Akan tetapi Rasulullah juga menyadari jika orang yang bersangkutan akan malu kalau ketahuan. Untuk menghindari hal tersebut, maka Rasulullah melakukan suatu cara. Tegurannya tuh nggak nampak seperti sebagian orang yang lakukan saat ini ya, teguran secara terang-terangan. Tapi Rasulullah tidak, karena beliau Masya Allah luar biasa sekali akhlaknya, sifat beliau dan perbuatan beliau. Nah, ketika itu akan melaksanakan sholat berjamaah, maka Rasulullah menyuruh para sahabat tersebut semuanya untuk berwudu.
agar salah seorang dari sahabat Rasulullah tidak merasa malu jika Rasulullah langsung mengatakan kepadanya. Masya Allah, beliau menginginkan pelaku merasakan kesalahannya itu tanpa diketahui oleh banyak orang. Rasulullah SAW melepaskan pandangannya kepada semua yang hadir, seraya memerintahkan, siapa yang makan daging hendaknya berwudu. Semua memakan daging ya Rasulullah, jawab para sahabat. Kalau begitu berwuduklah kalian semuanya. Nah, terkait dari cerita yang Ibu paparkan tadi, adakah dari Anda yang ingin menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan dari cerita tadi? Silahkan. Ya, Masya Allah. Rasulullah orang yang sungguh-sungguh mulia dan berakhlak yang luar biasa, Masya Allah. Mulia akhlak beliau, menegur para sahabat atau sahabatnya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik agar tidak ada yang tersinggung atau merasa malu jika dibukakan secara umum atau di khalayak ramai. Sudah sampai kita di penghujung pembelajaran. Ibu harapkan pembelajaran ini dapat memberikan pengajaran yang luar biasa bagaimana kita mencontoh role model yaitu Rasulullah SAW, pemimpin umat Islam yang patut kita contoh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.